Dari kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa. Seperti yang sudah kita informasikan, hari ini kita punya special talk show, tentunya bicara tentang ITE. Ini ada pro dan kontra juga ya. Dan di studio kita sudah hadir narasumber yang sudah kita woro-woro dari kemarin juga udah kita posting ya. Tentunya ada narasumber yang sudah hadir di studio untuk ngebahas ini semuanya. Pendengar Kardopa, pastikan untuk stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda. Atau juga untuk live streaming kita di www.kardopafm.co.id untuk yang ada di luar kota, bahkan juga di luar negeri tentunya. Live Facebook juga, jangan lupa Facebook kita di Kardopa 994 FM. Kita langsung kenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir nih. Ada Bapak Profesor Dr. Andus Henry Subiakto SHMH. Ini selaku tokoh masyarakat dan juga guru besar komunikasi Universitas Airlangga. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Desi. Selamat datang di Kota Medan. Ya, terima kasih. Horas ya. Menjua-jua kita kerina. Nggak ngerti Bapak artinya. Apalagi saya. Iya juga. Selain Bapak ada juga produser kita pagi hari ini ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Desi. Oke, Pak Peter nanti akan memandu untuk obrolan kita seputar tentang ITE ya Pak ya. Jadi ini kan merupakan teknologi informasi ya Pak ya. Agak dan transaksi elektronik. Iya, benar sekali. Tapi ini kan banyak juga mengandung kayak ada pronya, ada kontranya juga gitu, masalah undang-undang ITE juga ini ya Pak ya. Jadi teknologi informasi ini kan merupakan salah satu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita nih, yang ada di dalam masyarakat dan sangat bergantung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semakin besar pengaruh teknologi di dalam kehidupan masyarakat, maka semakin besar pula nih resiko untuk penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat dilakukan. Dan akibatnya banyak sekali hal-hal buruk yang bisa saja terjadi nih pendengar Kardopa. Karenanya pemerintah ini merasa perlu dan penting sekali untuk teknologi informasi ini tidak hanya harus diperhatikan tapi harus diatur dalam hukum yang tertulis ya Pak ya. Makanya muncul Undang-Undang ITE sekarang ini ya. Ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ini tentang perubahan itu atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Pak Peter, Bapak saya manggilnya enaknya Pak siapa ini Pak? Pak Henry. Pak Henry, oke Pak Peter dan Pak Henry nih, masalah ITE ini mungkin kita akan bahas tuntas selama 1 jam ke depan. Oke Pak Peter, mungkin ada yang ditanyakan dulu nih sama Pak Henry. Ya tentunya kehadiran Pak Henry di sini kita apresiasi dan banyak terima kasih Pak Henry. Makasih Pak, udah mampir ke sini loh Pak. Dan sebagai pakar komunikasi, beliau ini banyak diundang untuk menghadiri apakah itu seminar, apakah itu talk show, dialog di media kaca termasuk di radio. Sehingga ilmu yang ada pada beliau boleh dong sharing ke kita ya. Bapak juga pernah ini menjabat staf ahli Mekominfo ya Pak ya? 15 tahun. 15 tahun, luar biasa. 4 menteri. 2 pemerintah, Pak SBY dan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah itu dia, kita langsung hadirkan pakarnya di sini. Ngomong tentang Undang-Undang ITE ini. Nah gimana ini Pak Peter? Ya memang Undang-Undang ITE ini tentunya berlaku setelah diketok palu oleh DPR dan Presiden ataupun mewakili pemerintah. Tapi dalam penyusunan itu kan ada tahapan-tahapan. Ada kajian akademisnya dan lain sebagainya. Tapi setelah diimplementasikan ke masyarakat, tentu seperti Desi katakan tadi, ada pro ada kontra. Pro dan kontra muncul. Nah, kita akan coba gali dari beliau bagaimana sebenarnya Undang-Undang ITE ini. Iya, benar. Gimana Pak Hendri? Ya, Undang-Undang ITE itu betul tadi adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Artinya dia diundangkan oleh pemerintah Pak SBY 2008 kan. Dan kebetulan waktu itu staf ahli menterinya sudah saya. Saya 2007 jadi staf ahli menteri. Jadi saya tahu persis bagaimana proses undang-undang ini dibuat sejak sekitar sebelum pemerintahan SBY malah disiapkannya itu di zaman pemerintahan Bu Mega. Ya 2004, 2004, 2005 itu disiapkan, tapi kemudian selesai tahun 2008 bulan April. Bulan April 2008. Nah, tujuan dari undang-undang ini adalah memberikan payung hukum untuk transaksi elektronik yang semakin lama semakin banyak. Sebagai contoh, Makin bebas Pak ya. Bukan, ini transaksi elektronik. Oh, transaksi elektronik. Misalnya dulu, Pak Peter kirim uang kepada anaknya. Oh, Kan pakai apa sekarang?
Iya, kan iya. pakai transaksi elektronik, apakah itu Banyak sekarang, telebanking, Pak. e-banking, apakah itu transaksi elektronik. Lalu kemudian kertas yang muncul di ATM itu apakah bisa jadi bukti hukum? Harus ada undang-undang dong menyebutkan bahwa itu bukti hukum. Gitu. Ya, makanya undang-undang ITE ini dia bukan hanya mengatur dan menjadi payung, tapi juga melandasi salah satunya nih yang penting adalah ekstensi yang namanya alat bukti. Dulu sebelum ada undang-undang ITE, alat bukti itu harus keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian kertas-kertas surat. Sekarang informasi elektronik itu menjadi alat bukti. Kalau Bapak membuat informasi elektronik dan ternyata informasi elektroniknya itu katakanlah itu adalah memfitnah orang. Nah, itu menjadi alat bukti bahwa fitnahnya itu di informasi elektronik itu. Gitu. Jadi kalau dulu harus yang tertulis, harus tercetak kan begitu. Sekarang cukup dengan informasi elektronik. Bahkan yang namanya orang ngehack misalnya, nge-crack kayak Bjorka kemarin. Itu gimana buktinya bahwa yang melakukan hacking atau katakanlah melakukan illegal access itu apa buktinya? Yaitu informasi elektronik yang ada di HP, yang ada di sistem elektronik, siapa yang masuk, siapa yang kemudian tertinggal jejak digitalnya, siapa URL siapa, kan begitu. Itu namanya alat bukti. Ya. Jadi intinya Pak Hendri, hadirnya undang-undang ITE ini adalah untuk kepastian hukum. Untuk kepastian hukum memayungi yang namanya transaksi elektronik. Tapi ketika tadi seperti kata Mbak Desi, di dunia digital, ternyata juga transaksi elektronik itu bukan hanya sekedar transaksi ekonomi, tapi komunikasi yang sekarang pelakunya, pengguna internet itu 210 juta di Indonesia ini. Anda bayangkan, 210 juta pengguna internet dan yang aktif di media sosial itu sekitar 190 lebih, 195-an juta. Itu berapa juta tiap hari? Yang lalu lalang di Facebook, di Twitter, di Instagram, yang ribut. Dulu orang ribut diskusi di tempat-tempat ya di kafe-kafe atau katakanlah kalau di sini di lapau, dia di lapau kan gitu kan, sambil sedikit-sedikit minum lapau ya itu ributnya di lapau. Ketika ribut di lapau nggak ada masalah karena nggak terekam, tidak yang dengerin dan lihat ya cuma di situ. Tapi ketika ributnya itu di internet, di Twitter, di Facebook, media sosial borderless. Mau orang yang ribut itu orang di Medan, tapi orang yang ada di Jalan Medan di Surabaya sana bisa ngelihat kan gitu kan. Iya, borderless ya. Dan itu yang menjadikan keributan. Dan orang merasa bahwa malu nih kalau muncul di situ, dipermalukan sama teman tetangganya. Akhirnya muncullah kasus-kasus hukum. Termasuk Sumatera Utara ini kasus hukumnya banyak nih. Banyak ini, banyak orang mudah baper tuh. Kemudian melapor kepada polisi. Polisinya juga mudah menerima karena memang laporan masyarakat kan. Nggak bisa ditolak ya. Kalau laporan tidak bisa ditolak, tapi kalau laporannya itu tidak sesuai dengan aturan hukum, ya harus ditolak. Jadi melaporkan sesuatu yang tidak melanggar hukum, kemudian dilihat nggak ada pasalnya, ya harus keadilan itu tidak hanya di pengadilan, tapi dimulai dari sisi para penegak hukum ketika menerima berkas, menerima komplain gitu. Jadi kehadiran undang-undang ITE ini bermanfaat dong bagi masyarakat. Anda bayangkan kalau nggak ada ITE kira-kira lebih ribut seperti apa? Ada ITE yang konon ya, banyak yang jadi korban karena pasal karet tadi. Itu aja sekarang kita ini netizennya paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ya kan? Oh, begitu banyak yang namanya bully-bulian di mana itu di media sosial dan sebagainya. Makanya memang media sosial undang-undang ITE itu sebenarnya memang salah satunya menjaga supaya internet itu bersih dari pelanggaran-pelanggaran hukum, terutama yang menyerang hak dasar dari warga negara. Jadi intinya juga melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat dari serangan-serangan yang menyerang hak. Misalnya begini, Pak. Mbak Desi ini punya hak nggak hidup normal? Punya kan? Gimana kalau saya di Twitter mengatakan Mbak Desi ini anak haram?
saya sebut orang haram, suka nyuri, suka ini. Kan hidupnya nggak normal. Anaknya juga akan marah-marah. Suaminya apalagi kan begitu kan. Nah itulah yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Tidak boleh nyebarkan namanya fitnah, serangan pribadi dalam isinya tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Pencemaran nama baik, Pak. Itu namanya pencemaran nama baik. Karena apa? Pencemaran nama baik itu, penghinaan itu secara spesifik kalau orang mau membaca ya, bukan baca undang-undangnya. Salahnya orang hanya membaca undang-undangnya, tidak membaca penjelasan, tidak membaca pedoman yang dibuat oleh kejaksaan, polisi dan juga Kominfo. Nah, kalau membaca itu akan tahu bahwa namanya penghinaan itu bukan kamu merasa terhina, saya merasa bukan begitu. Tapi penghinaan itu ketika ada informasi elektronik yang disebarkan, didistribusikan, ditransmisikan atau bisa diakses banyak orang atau publik, isinya itu berupa menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal. Terang agar diketahui oleh masyarakat luas atau umum. Jadi yang dilarang itu adalah menuduhkan suatu hal. Bukan menilai, oh Pak Peter ini udah tua kok masih kelihatan kayak anak 17 tahun. Bukan begitu, itu namanya menilai, mengkritik. Tapi kalau menuduh, Pak Peter tadi di situ ngambil uang saya. Ini habis nih uang saya. Padahal habisnya udah dari tadi gitu kan. Itu namanya nuduh. Nuduh itu yang tidak boleh. Jadi tapi kalau nuduh punya dasar, Pak. Kalau nuduh punya bukti itu namanya telling the truth. Masyarakat manapun punya hak untuk menyampaikan fakta dan itu bukan larangan. Tapi ada tapinya kan, harus bisa membuktikan dan mengambil risiko kalau dia ternyata nggak bisa menunjukkan fakta-fakta atau datanya. Tapi kalau dia bisa nggak apa-apa, itu haknya. Oke. Tapi kadang-kadang bukti ini kan baru masuk ke pengadilan, diserahkan pada saat kasus terjadi kan, Pak? Ya, memang begitu. Makanya biasanya begini. Kalau untuk masyarakat biasa, jangan menyebut dulu seseorangnya. Karena yang dilarang itu adalah seseorangnya itu untuk dituduh. Jadi misalnya menyampaikan mau ngeritik pemerintah, mengeritik pejabat misalnya di Sumatera Utara ini. Sebutkan saja bahwa pimpinan atau ada pejabat di Sumatera Utara yang begini. Atau pimpinan di itu. Jadi bukan seseorang, jangan nyebut nama. Nah, inisial boleh nggak? Inisial boleh. Inisial boleh. Tapi inisial juga bakal dicari ini siapa ini. Tapi di dalam hukum itu sebenarnya yang disebut seseorang itu naturalek person. Itu harus jelas identitasnya. Harus jelas identitasnya. Tidak ngambang. Cuma oke lah supaya kadang-kadang itu tadi belum tentu benar ya. Sudah oleh aparat dianggap ini bisa masuk nih. Itu yang agak stres juga itu nanti. Makanya untuk menghindari itu mending namanya tidak dimunculkan. Ya. Identitasnya tidak dimunculkan. Pak Henry, dalam prakteknya yang terjadi sejak undang-undang ini dikeluarkan, menurut Bapak gimana peran dari para penegak hukum ini? Katakanlah polisi, kejaksaan. Kacau. Kenapa kacau, Pak? Kalau nggak kacau oleh presiden tidak akan sampai mau dihapus undang-undang ITE itu. Jadi presiden ini sempat dapat kritikan di dalam dan luar negeri. Di Dewan HAM PBB, SPMH ya. Itu sampai Indonesia ini dikatakan melakukan judicial harassment. Pemerintah Indonesia melakukan judicial harassment. Ditanyakan kepada perwakilan Indonesia di PBB. Kenapa Anda melakukan judicial harassment? Judicial harassment itu pelecehan pada norma hukum. Karena banyaknya orang-orang yang kena undang-undang ITE. Iya. Nah, apakah ketidakmampuan aparat hukum menerapkan itu karena dia tidak tahu atau mungkin ada banyak sponsor? faktor. Kalau itu banyak faktor. Yang jelas jangan tanya kenapa, tapi yang jelas faktanya lalu muncul keprihatinan tingkat internasional. Kemudian di tingkat nasional laporan banyak sekali sampai orang ingin supaya undang-undang ITE itu dicabut dan sebagainya. Presiden kemudian melakukan pertama sebenarnya tahun 2016 sudah merevisi dulu. Ya. Sejak zaman karena gara-gara ada Prita Mulyasari. Ya kan ingat nggak Prita Mulyasari? Ada kalau di Jogja namanya Irvani, di Surabaya ada namanya Singki Swaji yang ditahan karena laporannya orang Medan. Coba di Surabaya, aktivis lingkungan hidup Singki Swaji
ditahan oleh itu yang punya museum di sini siapa namanya? Iya. Loh, ini benar, ini fakta. Iya. Yang punya museum dan punya kebun binatang di Siantar itu siapa namanya? Yang dulu DPD itu ditahan, itu namanya Singki Swaji. Saya menjadi saksi memberikan keterangan ahli dan akhirnya dia bebas. Orang Surabaya. Kebetulan saya kan dosen di Surabaya. Yang melaporkan adalah orang Medan. Dan ditahan di sana. Nah, itu kenapa seperti itu? Sebenarnya salah memahami undang-undang ITE. Aparatnya salah memahami undang-undang ITE juga. Iya. Kalau mengenai ada faktor-faktor lain, saya nggak tahu. Tapi berarti undang-undang ini sudah direvisi. Sudah direvisi. Iya. Nah, kemarin Sebentar, Anda harus jelas dulu. Sudah direvisi. Siapa ketua revisi undang-undang untuk waktu dengan DPR? DPR-nya ketua panjanya namanya Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin, itu kakaknya Jaksa Agung. Iya. Nah, yang dari pemerintah kebetulan yang di sebelah samping Bapak Iya. itu. Yang hadir ya di situ. Saya ketuanya. Oke. Saya ketuanya. Nah, persoalannya Pak Henry, kemarin tanggal 17 November tahun ini Puan Maharani selaku Ketua DPR RI menyampaikan bahwasannya DPR sudah menerima surat Presiden. Revisi kedua itu. Iya, diajukan sejak Desember loh. Iya, saya termasuk ikut juga menyiapkan kenapa baru revisinya. sekarang, Pak? Apa? Kenapa baru sekarang ada inisiatif dari DPR untuk melihat surat Presiden itu? Wah, kalau DPR kan nggak tahu. Kita yang tahunya adalah Yang bahwa menjadi bocoran. Kenapa? Karena undang-undang ini apa? gini. Kan ketika waktu kira-kira 2021 awal ya, April kalau nggak salah, Presiden kan mendapatkan banyak masukan tentang undang-undang ITE, lalu kemudian memerintahkan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD untuk mengkaji. Akhirnya dikaji apakah perlu dicabut, apa direvisi atau bagaimana. Akhirnya muncul dua kesimpulan, nggak mungkin dicabut. Kenapa? Ada undang-undang ITE aja kayak gini ributnya. Gimana nggak ada? Dan begitu banyak yang. Karena apa? 210 juta pengguna internet ini pada ribut saling kadang-kadang insulting ya, nyerang dengan kekerasan verbal macam-macam termasuk penghinaan dan sebagainya. Itu di desa-desa aja banyak. Tetangga aja kadang-kadang ribut hanya gara-gara internet atau WA group. Gara-gara postingan gitu loh. Makanya perlu ada yang mengatur, memberikan semacam rambu-rambu supaya tidak semakin kacau gitu. Itu undang-undang ITE salah satunya. Cuma tidak berarti bahwa undang-undang ITE bisa dipakai untuk mendolimi orang. Betul. Dan yang sering terjadi sejak dulu itu menzolimi orang. Makanya direvisi tahun 2016. Apa yang dilakukan oleh negara, pemerintah dan DPR ketika merevisi tahun 2016? Mengurangi sanksi. Hukumnya masih ada tapi sanksinya dikurangi. Supaya apa? Nggak ada penahanan sebelum disidang, sebelum diketok palu oleh hakim. Karena dulu Prita Mulyasari itu ditahan. Punya anak kecil, ditinggal terpaksa karena dia harus ditahan. Walaupun ketika kemudian diadili benar-benar keputusannya bebas, tapi kan sudah ditahan berapa minggu, itu menjadi masalah sampai ada koin Prita dan sebagainya. Dan tidak hanya Prita, ada sekitar 700 kasus di Indonesia. Banyak, makanya pemerintah lalu bilang ini harus direvisi supaya nggak model tahan menahan. Permainan di daerah itu kalau tahan menahan itu, siapa yang kuat melobi kadang-kadang cepat-cepat ditahan dan supaya kapok pelakunya. Memang ada kata-kata supaya kapok pelakunya, tapi yang mengapokkan siapa? Nah, gitu kan? Itu yang terjadi. Berarti penegak hukum dalam hal ini polisi bisa menggunakan ini sebagai karena saat itu Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu pengertiannya memang agak longgar. Misalnya begini supaya jangan salah paham ya. Penghinaan dan pencemaran nama baik. Apa yang disebut penghinaan di Undang-Undang ITE nggak dijelaskan. Di Undang-Undang ITE itu nggak ada penjelasan penghinaan adalah begini, pencemaran nama baik adalah begini. Nggak ada. Orang harus mengacu ke KUHP. Pengertian penghinaan itu. KUHP itu pengertian penghinaan itu ada satu bab 16 judulnya penghinaan. Itu 11 pasal.
Loh, berarti kan luas. Dari penghinaan ringan misalnya mengatakan lu cebol, itu penghinaan ringan, kena di KUHP. Sampai penghinaan pada orang mati, penghinaan tadi yang pencemaran nama baik, sampai fitnah. 11 pasal termasuk penghinaan kepada pemerintahan yang umum, pemerintahan umum dan sebagainya. Ya panjang sekali, luas sekali. Maka ketika direvisi, pengertian penghinaan itu diturunkan, difokuskan. Pengertiannya cuma 2. Satu adalah mencemarkan nama baik dengan cara menyerang kehormatan dengan menuduhkan sesuatu hal pada seseorang. Bukan pemerintah, bukan universitas, bukan masyarakat tertentu, tapi seseorang, another person. Yang kedua harus nuduh dan harus diketahui umum. Maksudnya kalau cuma SMS-an berdua itu bukan pencemaran nama baik, inbox bukan pencemaran nama baik, tapi harus diketahui umum, berarti di Facebook, di Twitter, di tempat yang secara orang banyak itu bisa mengakses. Iya. Kalau misalnya judi online, masuk nggak ke sini, Pak? Ada, masuk. Diatur tuh pasal 27 ayat 2 ayat 2. Lagi heboh sekarang. Hah? Lagi heboh sekarang. Iya sih, yang kemarin baru saja Terjadi ini. lagi. Hah? Di Medan kena itu. Iya, tapi sebenarnya yang dikenakan pasalnya kadang-kadang nggak pas. Nggak pas ya. Karena kalau pasal Tergantung. 27 ayat 2 tentang yang judi online itu begini larangannya itu setiap orang dengan sengaja tanpa hak mentransmisikan dan mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi perjudian. Jadi informasi untuk mengajak perjudian. Jadi kalau orang menawarkan judi, ngajak judi, mengasih link judi, itu kena. Nah, ada yang kemarin baru saja diputus tuh pakai pasal ini. Iya. Kalau bandarnya kena nggak, Pak? Kalau bandarnya ikut menyebarkan kena. Tapi kalau bandarnya pinter nggak menyebarkan, orang lain yang suruh nyebarkan, yang mempromosikan orang lain, bandarnya tenang. Dia tinggal bayar separuh untuk pada yang mempromosikan, yang kena mempromosikan. Karena ini undang-undang transaksi elektronik, bukan undang-undang judi. Kalau bandar kenanya undang-undang perjudian yang ada di KUHP. Kasusnya si ini ya, Indra. Nah, Indra itu dianggap dia menyebarkan informasi tentang judi gitu loh. Oke. Baik pendengar, ini suaraku kenapa hilang? Oke, baik pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Atau juga bisa dengerin kita di relay juga di Dis FM Tebing Tinggi, Radio Karisma FM Bali G, dan juga Radio Jukti Indah Sibolga. Pastikan stay tune terus sampai jam 10 nanti. Kita masih terus melihat, mencermati dampak-dampak yang ada terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE ini, Pak Henry. Ya. Di masyarakat juga, seperti dikatakan Desi tadi, terjadi pro dan kontra. Nah, sebagai orang yang sering dimintakan pandangannya terhadap ITE ini, yang kadang-kadang hadir di persidangan sebagai pemberi keterangan, tentunya kan ada masalah yang Bapak tangkap dalam penerapan ini. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan kasus-kasus yang beredar yang melibatkan undang-undang ini, terutama misalnya dalam hal pencemaran nama baik? Iya, saya ini kan datang ke Medan juga dalam konteks menghadiri sebuah sidang, dua sidang dengan 2 terdakwa. Dua terdakwa. Yang satu kasus tentang Putri Hijau, situs Putri Hijau, yang pengkritiknya ketika situs itu dianggap mengalami kerusakan, itu dia mengkritik tapi dikenakan undang-undang ITE. Aktivis wartawan juga, aktivis media, kemudian kena undang-undang ITE dan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Nah, kebetulan saya diminta untuk jadi saksi, memberikan keterangan ahli. Nah, itu saya datang untuk kemarin hari Selasa. Ini hari apa ini? Hari Jumat, hari Selasa. Jadi terus yang kedua adalah kemarin hari Kamis. Ini warga di sana di Kabanjahe yang juga dikenakan undang-undang ITE. Itu adalah kasus tanah. Kasus tanah. Jadi warga ini namanya Lloyd Ginting ini, dia mengkritik penguasaan tanah yang dianggap bermasalah ketika menguasai tanah-tanah rakyat di sana.
Nah, pelakunya itu ada diberitakan oleh media. Pelakunya diberitakan. Berita di media itu mengatakan pelaku itu yang pengusaha itu disebut sebagai mafia tanah dalam berita di berita media. Pernah baca, Pak? Nah, maka lalu dia ngupload di Facebook tentang berita di pers. Ngupload di Facebook dengan pertanyaan apakah orang ini adalah orang yang sedang bermasalah dengan saya gitu. Berita dengan mengcapture screenshot dari berita di media. Nah, dia dikenakan undang-undang ITE gitu. Saya diminta untuk memberikan keterangan baik kepada si saudara namanya Ismail Marzuki, kasus yang situs situs Putri Hijau di Deli Serdang kalau nggak salah. Kemudian yang kedua adalah kasus persoalan tanah di Karo. Tapi sama-sama di Pengadilan Negeri Medan. Nah, saya ketika melihat itu bahwa kalau menurut versi saya sebagai orang yang terlibat dan juga mohon maaf saya ketua panja revisinya itu satu. Kedua, saya pembuat pedomannya yang sekarang harus menjadi semacam jadi semacam untuk supaya tidak terjadi kesalahan berpikir atau kesalahan menerapkan di kalangan kejaksaan dan kepolisian, karena pedoman itu adalah hasil dari kesepakatan Jaksa Agung, Kapolri, Menkominfo di bawah kesaksian Menko Polhukam. Sehingga sebenarnya itu harusnya dipakai oleh aparat polisi, kejaksaan maupun juga PPNS Kominfo. Dan menurut itu jelas apa yang terjadi di dalam kasus-kasus ini nggak sesuai dengan pemahaman norma atau norma asli yang ada di Undang-Undang ITE. Ya. Pak Henry, kalau kita masuk ke kasus 2 itu tadi, menurut Pak Henry, bagaimana sebenarnya peluang dari kedua orang tadi? Ya tergantung hakim. Kalau hakim masih menggunakan cara-cara yang juga lama ya, yang sering terjadi di banyak tempat, yang akhirnya lalu muncul yang namanya amnesti. Jangan lupa loh ya, tahun kemarin tuh muncul amnesti yang dikeluarkan oleh Presiden untuk Undang-Undang ITE yang mengenai seorang dosen di Aceh, namanya Pak Saiful Mahdi. Karena apa? Karena diadili dengan norma yang sebenarnya bagi kita yang tahu dan mempelajari, bahkan yang ikut membuat norma itu keliru gitu loh. Tetapi tetap aja sampai ke pengadilan negerinya salah. Kalau menurut kami, terus terang kalau menurut saya salah. Pengadilan tingginya juga tidak pas, Mahkamah Agungnya tidak pas. Akhirnya keputusan yang salah itu dianulir dengan amnesti Presiden. Kayak Baik Nuril. Jadi ada kasus Baik Nuril juga dapat amnesti, kasus ini Saiful Mahdi juga dapat amnesti. Itu kan sebenarnya tamparan bagi penegak hukum dari bawah sampai ke Mahkamah Agung bahwa mengadilinya ini nggak pas. Makanya lalu di Presiden sebagai kepala negara memberikan amnesti. Amnesti tadi. Pemahaman tadi ya Pak ya, kurang pemahaman. Ada undang-undangnya tapi nggak dibaca, nggak dipahami. Jadinya ini hanya baca undang-undangnya saja, baca doang Pak. Tidak membaca misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pencemaran nama baik itu harus mengacu pada 310, 311 KUHP. Terus juga tidak mau melihat MOU penegak hukum tertinggi di pemerintahan, yaitu apa? Jaksa Agung, Kapolri. Jaksa Agung sama Kapolri itu atasnya kan cuma Presiden. Lah kok masih ke polisi dan jaksa-jaksa di tingkat bawah itu nggak mengikuti kesepakatan yang dibuat oleh atau petunjuk yang dibuat oleh Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri. Nah itu makanya kami ini sering harus mensosialisasikan, termasuk di sini ini. Walaupun pro bono saya mensosialisasikan untuk masyarakat gitu loh. Masyarakat perlu dibantu. Perlu dibantu untuk mensosialisasikan nih Pak. Sosialisasi yang kita laksanakan hari ini melalui dialog. Ya ini juga untuk pendengar Kardopa, pendengar Dis FM, Karisma FM, Jupti Indah Sibolga juga boleh ikutan gabung ya. Silakan untuk WhatsApp kita 0852 9940. Mungkin ada yang ganjel di hati pengen ditanyain, silakan. Kalian telepon juga boleh di 4521350. Dengan Pak Henry langsung ahlinya nanti akan menjawab undang-undang ITE ini ya Pak ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sambil menunggu yang pendengar untuk interaktif, Pak Henry, itu 2 kasus yang terjadi di Medan Sumatera Utara. Sebenarnya lebih banyak ada lagi kasus orang di Karo itu juga ada, itu yang sudah dipidana sekarang. Kasihan sekali. Ya.
dengan cara yang salah juga. Nah, secara nasional adakah kasus yang belakangan ini mendapat sorotan yang melibatkan juga pencemaran nama baik? Lah itu tuh Nikita Mirzani. Ya. Nikita Yang Mirzani, baru hits, Dr. Richard Lee. Tapi kita kan langsung ditahan, Pak. Itu kesalahan. Sebenarnya sebenarnya nggak perlu ditahan atau gimana itu, Pak? Revisi yang dibuat oleh pemerintah dan DPR tahun 2016 itu berusaha untuk supaya tidak ada penahanan. Untuk persoalan pencemaran nama baik. Oke. Dan itu benar-benar upaya presiden dan DPR itu supaya nggak ada penahanan. Ini ada penahanan hanya gara-gara pakai apa? Pasal lain. Pakai pasal lain yang ditambahkan seakan-akan pasal itu matching dengan pencemaran nama baik. Oke, kita angkat telepon dulu nih, Pak. Selamat pagi, Kardopa. Halo. Halo. Iya, selamat pagi, dengan siapa? Pagi, saya mendengar di Radio Kardopa tentang undang-undang ITE itu. Saya dari Sibolga. Saya minta pendapat daripada Pak Henry sebagai pakarnya hukum di dalam ITE itu tentang kasus Alvin Lim yang ditahan, yang sampai teriak-teriak anaknya untuk membela ayahnya hanya karena publikasi di sosmed atau internet itu hal pejabat katanya itu dengan jaksa yang dikuliti sampai vokal gitu. Hanya saya mau tanya apa sampai di mana hukumnya Alvin Lim ini, karena sepertinya sangat mengganggu buat masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih Ibu Tio ya. Pak Henry langsung tanda sore. Oke, gimana nih Pak? Kayaknya suaranya tuh familiar. Familiar ya Pak ya. Mungkin Ibu juga penasaran dengan kasus ini nih Pak. Kalau kasusnya Alvin Lim itu saya tidak melihat dari sisi ITE saja, karena dia itu punya masalah. Ketika dia jadi pengacara punya masalah dengan kejaksaan, punya masalah dengan kepolisian, yang tidak hanya persoalan ITE. Nah, saya nggak tahu dia ditahan itu karena ITE-nya atau ditahan karena kasus persoalan lain. Kalau ITE-nya, kebetulan saya tidak terlalu dapat akses untuk persoalan ITE-nya ya. Tapi malah yang kita lihat adalah persoalan-persoalan lain ketika dia jadi pengacara. Jadi berarti ini adalah persoalan lain. Persoalan lain yang mungkin juga masih tanda tanya ya. Ya, cuman memang dia sempat menghujat ini. Sebenarnya kalau menghujat kejaksaan atau mengkritik kejaksaan, mengkritik kepolisian, itu nggak bisa kena undang-undang ITE. Yang kena undang-undang ITE kalau penghinaan kan menyerang kehormatan seseorang pribadi. Sementara kalau kejaksaan, kejaksaan ini banyak rame ini, banyak orangnya. Ini banyak. Ada yang baik, ada yang enggak, ada yang cukup baik, ada yang sangat baik, ada yang sangat buruk, kan begitu. Sehingga nggak bisa kalau namanya mengkritik atau menyerang dalam artian bahkan termasuk menuduh kejaksaan kurang baik misalnya begitu. Tapi itu tidak bisa kena undang-undang ITE karena bukan seseorang. Ya. Berarti lembaga yang dituduh. Lembaga itu tidak bisa menggunakan alasan pencemaran nama baik. Ya. Nah Pak Henry, hal lain yang juga menjadi sorotan masyarakat terhadap ITE ini, apakah ujaran kebencian bisa nggak masuk? Ya, ujaran kebencian memang salah satu yang dilarang di Undang-Undang ITE, terutama kalau mensyiarkan kebencian terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi bukan begini, Pak. Saya nggak suka sama Pak Peter. Itu bukan ujaran kebencian. Tapi itu hanya ekspresi ketidaksukaan pada seorang personal namanya Pak Peter. Ya, tetapi kalau kemudian Pak Peter ini orang Manado, ayo kita musuhi dia, kita ludahin mukanya, misalnya gitu. Karena dia berbeda dengan kita. Ayo, itu namanya mensiarkan kebencian karena perbedaan suku, agama. Itu bentuk ajakan ya Pak? Ajakan. Yang terjadi yang waktu Kalimantan itu ya. Kalimantan terjadi. Yang kasus Dani itu juga Dewa. Itu juga dikenakan pasal itu ya, walaupun kontroversi, yaitu ketika dia ngajak
menyebutkan di Twitternya untuk meludahin orang yang berbeda secara politik. Ya, paham itu Pak kemarin. Kan sempat ditahan juga kan kemarin. Ya dipidana. Gitu. Ya dipidana. Pak, ini ada yang bertanya dari Binjai nih, ada Mbak Ayu. Gimana kalau misalnya masalah postingan yang menghina anak kita, keluarga kita, itu ada undang-undang ITE-nya nggak Pak? Komen-komen yang menjurus ke arah kayak body shaming gitu Pak? Body shaming itu tidak masuk ITE, tapi masuk ke KUHP 315, yaitu penghinaan ringan. Oh, oke. Jadi bukan karena apa? Tadi saya sudah jelaskan, yang namanya ITE untuk penghinaan itu awalnya 11 pasal, termasuk penghinaan ringan. Setelah tahun 2016, dia hanya 2 pasal. Satu adalah pasal 310, yaitu menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal. Ada tuduhan nggak? Tuduhan mencuri, tuduhan katakanlah tuduhan. Ini lebih kayak mencaci maki gitu. Kalau hanya caci maki itu tuduhan, itu adalah penghinaan ringan. 315 itu di KUHP. Boleh dilaporkan. Main body tapi maksimalnya 3 bulan pidananya. Tapi kalau pencemaran nama baik maksimalnya 4 tahun. Ya makanya 4 tahun itu hanya dikenakan pada pasal 310, yaitu pasal menyerang kehormatan seorang agar diketahui umum. Nah, 311-nya itu lebih tinggi kan, kalau di KUHP juga 4 tahun sih. Sebenarnya kalau di KUHP-nya yang 310 itu cuma 9 bulan. Ini 4 tahun. Apa itu? Ketika dia menyerang atau menuduhkan suatu hal itu, dia tahu tuduhannya salah, tapi tetap dia lakukan untuk supaya menghancurkan pihak lawan. Nah, itu 311. Jadi 13 dan 310 itu aja yang masuk di undang-undang ITE. Kardopa, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa ini Mbak? Iya, saya Melgiana. Oke, di Mbak Melgiana di mana? Di Medan. Silakan. Saya ingin menanyakan, kalau yang namanya mengujar kebencian, penghinaan melalui WhatsApp, apakah pelanggaran Undang-Undang ITE bisa dipidanakan? WhatsApp ya, bukan postingan sosial media atau yang lain? Enggak, WhatsApp. Oke. Oh iya, ini banyak hasutan nih Pak biasanya. Terima kasih. Kalau ibu-ibu WA, ibu-ibu Facebook. Kalau WhatsApp-nya itu WhatsApp keluarga, enggak, itu kan sama-sama keluarga. Ya. WhatsApp grup ya Pak ya? WhatsApp grup yang tertutup, atau hanya WhatsApp berdua, itu nggak bisa masuk. Misalnya ada yang mengatakan, lu ngambil uangku ya, misalnya gitu. Hanya berdua. Apalagi suami istri, itu nggak masuk. Bahkan orang lain juga nggak masuk, karena harus terang, diketahui umum, artinya terbuka. Ya, harus terbuka. Nah, kalau WhatsApp grup yang terbuka itu WhatsApp grup yang pesertanya atau anggotanya mayoritas tidak saling kenal. Kan ada tuh WhatsApp grup yang besar-besar yang tidak saling kenal. Nah, itu bisa kalau tidak saling kenal. Bisa dipidanakan. Karena kan kemungkinan yang tidak saling kenal itu lalu dia ikut nyebar kan. Walaupun yang ikut nyebar juga bisa ikut sertakan gitu ya. Tapi memang tidak semua WhatsApp. Kalau WhatsApp pribadi satu sama satu jelas enggak. WhatsApp keluarga enggak. WhatsApp yang tertutup enggak. Tapi WhatsApp yang jumlahnya besar, kemudian tidak saling kenal karena kita kadang-kadang dimasukkan tanpa kita tahu. Benar-benar. Nah, itu bisa. Ini termasuk yang ini ya Pak, yang suka udah kita dapat nih berita tentang ujaran kebencian, tapi kita sebar. Nah, yang nyebarin ini bisa kena kasus nggak? Kalau yang nyebar kena. Kalau yang nyebar kena. Kayak kasusnya si video yang berapa detik itu kemarin yang sebar-sebar. Wah, saya lupa saya apa. Video 19 detik. Kasusnya Mbak Giselle. Oh, itu kan kasus undang-undang ini beda ya, Pak? Yang merah tadi baju merah itu apa? Kebaya merah. Kebaya merah. Itu kasus seperti kebaya merah. Itu undang-undang ITE pasal 27 ayat 1. Kalau itu berbeda. Jadi gini, kalau pasal 27 ayat 1 itu menyebarkan kepada orang banyak kena, menyebarkan pada satu orang juga kena. Kenapa? Gimana kalau saya menyebarkan satu orang tapi ke istrinya Pak Peter? Pak Peter kan marah kalau tahu. Apa-apaan ini? Iya kan, coba. Makanya itu kalangan aktivis minta supaya kalau satu-satu tidak kena. Tapi dalam hukum ITE sendiri mentransmisikan itu satu pihak kepada pihak yang lain. Yang kedua, yang penting adalah di Indonesia ini yang namanya persoalan pornografi atau kesusilaan, melanggar kesusilaan itu
itu termasuk dalam hukum agama. Kan gini, hukum itu kan tidak hanya sekedar sesuatu yang umum, general norm ya, of principle. Yang ada di tingkatan internasional itu, kalau di internasional nyebar satu sama satu itu nggak kena. Tapi di Indonesia kena. Kenapa? Hukum agama tidak memperbolehkan. Mana ada agama kita, agama apapun memperbolehkan bahwa istri saya dikirimin kayak gitu sama suami orang. Ya kan? Makanya satu sama satu pun kalau untuk kasus kesusilaan itu bisa dilaporkan kalau yang dikirimi ngelapor atau ada orang yang tahu kemudian mempermasalahkan itu. Yang Delik ada yang aduan. ngelapor baru Iya, bisa gitu iya. ya, baru bisa diproses. Nah, kalau ya. ngirim ke banyak orang malah pada ketawa-ketawa. Ya, Pak Hendri tadi mengatakan ada pidana ringan. Ya. Ya kan? Kalau kita kaitkan dengan undang-undang ITE ini, apakah pidana ringan itu seperti penghinaan misalnya, bisa nggak diselesaikan melalui RJ? Loh, memang sekarang itu kan gini. Penghinaan itu sebenarnya kalau di beberapa negara itu adalah perdata. Karena itu urusan privat, urusan person to person, orang dengan orang. Di Indonesia hukumnya pidana. Negara ikut menangani, ya kan? Ada yang ngeritik nih, ini banyak yang ngeritik. Kenapa nggak jadi perdata kayak di Amerika atau di beberapa negara Eropa? Itu ada benarnya ya. Kalau penghinaan itu di dunia fisik itu perdata lebih bagus. Karena apa? Pelakunya jelas. Saya menghina Pak Peter, jelas Bapak bertemu, oh itu kurang ajar tuh Henry, itu akan tak istilahnya aku gugat. Kalau dalam perdata kan menggugat. Aku kasuskan Dan ini gitu. Dikasuskan dengan menggugat sekian juta karena merugikan dan sebagainya. Tapi kalau yang menghina itu akun yang nggak jelas, trio macan 5.000, trio kwek-kwek. Pak Peter mau gugat siapa? Akunnya nggak jelas. Akunnya nggak jelas. Akun bodong ya Pak. Akun bodong. Makanya di dalam undang-undang hukum Indonesia penghinaan pencemaran nama baik itu masih pidana, bahkan lebih cocok. Kenapa? Karena ini jangan sampai korban ini harus melakukan satu, dia udah jadi korban penghinaan, dua harus nyari pelakunya. Pelakunya cari, minta tolong kepada negara, pada aparat, tolong dong ini siapa nih trio kwek-kwek ini, siapa ini partai sosmed ini, kan gitu kan? Jadi kerjaan nih Pak nyari. Yang nyari adalah negara yang harus nyari, harus cari itu karena dia punya perangkat, dia punya, nah itu makanya pidana. Nah tadi pertanyaannya adalah bisa dimasuk ke RJ nggak? Oh iya, justru sekarang surat edaran Kapolri, kemudian petunjuk pedoman dari Jaksa Agung, kemudian termasuk pedoman yang dibuat oleh 3 institusi itu didahului dengan upaya-upaya supaya melakukan restorasi justice atau didamaikan dulu. Ultimum remedium, yaitu bahwa yang namanya pidana itu paling belakang. Kalau bisa saling memaafkan dulu. Iya. Gitu. Pendekatannya ke situ. Pendekatannya situ. Dan polisi sebagai penegak hukum ya harus itu dulu yang dilakukan. Tapi harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Iya, kalau ternyata tidak mau setuju, tetap mau ke pengadilan silahkan. Yang satu nggak mau, tetap lanjut nih. Nah, itu yang terjadi kan seperti itu. Oke. Terutama kalau pejabat nggak mau. Oke, ini ada pertanyaan Pak. Apa ada wadah untuk pengaduan kalau kita ingin mengadukan untuk pencemaran nama baik, penghinaan atau tentang ada wadahnya polisi. Langsung lapor ke polisi. Polisi kalau di Polda namanya Krimsus. Oh ya. Ya, kriminal khusus. Kriminal khusus. Kalau di Polres ya di Kasat Reskrim. Nggak ini Pak, nggak berbelit-belit tuh nanti kalau ngelaporin. Nah, itu tergantung polisinya. Nah, tanya sama Pak Polisi lah. Pak Hendri, kita sedikit bergeser. Ya. Karena kami radio kan. Ya. Boleh dong nanya-nanya soal radio. Boleh ya? Boleh ya. Apapun boleh kecuali minta uang. Dan dikasih uang. Apa Pak? Sekarang kan model digitalisasi sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah. Kemarin itu masalah TV kan? Ya. Analog disuntik mati. Ya. Nah, sekarang juga radio akan mungkin menjurus ke sana. Ya. Digitalisasi. Nah, menurut Pak Hendri bagaimana? Radio masih lama. Karena okay. saya sampai kemarin di Kominfo masih belum ada roadmap untuk analog switch off atau mensuntik mati radio
analog. Ya, itu masih Jangan dulu lah, Pak. Karena radio itu memang frekuensinya sudah khusus. Ya. Di FM 88 sampai 108. Sementara televisi itu frekuensinya itu the golden frequency. Frekuensi yang terbaik yang harusnya cocok untuk 4G atau 5G. Pengembangan 5G itu di frekuensinya televisi. Kebetulan yang kalau ini hanya untuk penerbangan ini, tapi di atasnya radio. Jadi nggak terlalu ya frekuensinya. Jadi frekuensi TV itu frekuensi yang sangat bagus untuk pengembangan digital. Digital apa? Ekonomi digital. Nah sekarang kan berkembang yang namanya ekonomi digital. Dulu ketika ITU, International Telecommunication Union itu membagi-bagi frekuensi, belum ada HP, belum ada yang namanya platform-platform digital. Nah sekarang ketika udah HP, platform digital, perkembangan pesat sekali. Sekarang tadi saya katakan pemilik nomor HP itu 360-an juta, melebihi penduduk. Artinya satu orang bisa ada yang Iya benar. Bisa dua, tiga. Saya aja 2 kok. Saya juga 2 Pak. Iya. Itu artinya 360. Nah, ini semua membutuhkan frekuensi, membutuhkan broadband. Jadi teman-teman semua pendengar Cordoba ini juga pakai frekuensinya untuk main HP itu. Nah, kebutuhan demand ini meningkat terus. Maka akhirnya yang terjadi adalah alokasi yang dulu dipakai untuk telekomunikasi yang dipakai sekarang oleh masyarakat ber-HP, digital ria dengan Facebook, Twitter dan lain-lain itu karena perkembangannya pesat, lama-lama kalau kita ada di jalan itu lemot. Kerasa nggak lemot? Iya benar. Dan itu akan semakin lemot terus karena jumlah penggunanya semakin banyak. Ibarat jalan. Iya. Mobilnya terlalu banyak. Kalau mobilnya banyak apa yang terjadi? Macet. Nanti bukan hanya macet, mejen. Kalau dalam bahasa Jawa itu, mejen itu nggak bisa apa-apa. Bisa ngapa-ngapain. Nah, supaya tidak macet itu jalan harus dilebarkan. Harus dibikin jalan baru. Tapi lahan yang mau dipakai untuk jalan itu sudah diduduki oleh TV analog yang menggunakan lebar pita atau lebar jalan itu besar. Satu TV itu menggunakan 8 MHz. Jadi kanalnya itu sudah digunakan. Dipakai satu TV saja, satu stasiun TV pakai 8 MHz. Itu ketika analog. Padahal 10 MHz bisa untuk jutaan orang HP. 4G atau bahkan mungkin 5G. Itu jutaan orang. Nah, oleh karena itu ketika ingin membuat jalan baru atau supaya jalan lancar lagi, supaya tidak mejen, harus frekuensi yang digunakan oleh TV secara efisien itu ditarik lagi oleh negara. Nah, makanya digitalisasi itu satu TV dengan 8 MHz dengan digital sekarang yang kemarin dihentikan tanggal 3 ya, tanggal 3 November. Tapi masih sebagian ya, Pak? Ya, karena dimulai dengan Jakarta dulu. Jabodetabek. Nah, itu 8 MHz, 8 MHz itu kalau sekarang bisa dipakai 12 TV. Otomatis ada efisiensi penggunaan frekuensi. Nah, frekuensi yang tidak lagi dipakai oleh TV dikembalikan kepada negara untuk melayani internet, untuk supaya tidak lemot, bahkan supaya tidak mejen. Tapi ditambah lagi ada penataan baru. Sekaligus penataan baru. Jadi digitalisasi itu penataan baru untuk pelayanan internet masyarakat. Anda bayangkan tahun 2025 kalau ini nggak dilaksanakan digitalisasi TV itu mejen. Kalau mejen gimana dengan Gojek? Gimana dengan GoFood? Gimana dengan Grab? Di jalan-jalan pada bingung mereka kalau nggak bisa untuk main internet. Nah, kalau di rumah masih ada WiFi yang disambungkan dengan fiber optik yang di jalan. Ini jadi sebenarnya ini negara sedang menata untuk kepentingan ekonomi digital di masa depan, termasuk penggunaan internet di jalan-jalan. Ya. Kalau misalnya masalah digitalisasi ini diterapkan di radio, menurut Pak Henry gimana? Nanti one day pasti karena efisiensi, semuanya efisiensi. Negara ini sedang melakukan efisiensi yang luar biasa. Yang namanya sumber daya alam tidak lagi dikirim atau diekspor dengan bentuk-bentuk bahan mentah, tapi diefisiensikan dalam bentuk yang sudah setengah jadi atau dihilirisasi. Kalau perlu barang jadi. Nikel jadi baterai. Nah, efisiensi yang lain adalah frekuensi. Itu yang diterapkan oleh Pak
Jokowi itu efisiensi, semuanya harus efisiensi. Oke. Atau mungkin juga dari segi administrasi kan boleh ya. Iya, administrasi boleh. Karena bagaimanapun kan kita menuju ke era yang sudah semakin Canggih, semakin canggih. Oke. Waktu kita sudah tidak mencukupi lagi nih Pak. Nggak terasa kan? Nggak kerasa Pak, bener enak nih ngobrol sama Bapak. Dulu saya tiap Selasa itu di Radio Suara Surabaya berbagai hal tentang komunikasi, tentang hal seperti ini, media dan sebagainya. Selasa sore, Selasa pagi Mario Teguh, dan rating AC Nielsen lebih tinggi saya dibandingkan dia. Menurut Pak Serol ya. Cuman karena saya pindah ke Jakarta, ya itu tutup. Oke, nggak ada lagi programnya berarti. Di Jakarta dulu dengan Smart FM. Oke. Tapi Smart FM kemudian ya saya aktif. Saya nggak bisa dong kalau tiap hari harus datang ke radio seperti ini. Tapi kalau online ya oke lah. Tapi sekarang sudah bukan zamannya lagi. Tapi kan Pak Hendy, kalau misalnya kita katakanlah bertelewicara dengan Bapak melalui phone boleh. Itu boleh. Selama boleh, saya Pak, bisa ya? boleh. Oke, nanti kita telepon-teleponan Bapak. untuk beberapa kasus. Kasus. Ada boleh, kasus yang lagi hit, kita coba ngobrol lah Bapak. Ada yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa kita pagi hari ini di FM Tebing Tinggi nih Pak. Ada Karisma FM Bali G, kemudian ada Jupti Indah FM Sibolga. Ada yang pengen disampaikan untuk pagi hari? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa banyak hal kadang-kadang kita merespon buruk karena kita tidak tahu. Kayak seperti kasus ini TV digital ini kan banyak yang ini gimana ini? Pro dan kontra sedang ekonomi susah tiba-tiba orang suruh beli set-top box. Ini untuk menyelamatkan HP kita supaya tidak mecen. Oke. Coba bayangkan kalau HP-nya mecen. Karena sebenarnya harusnya ini udah lama dan kita negara paling tertinggal di ASEAN. Bener. Nah, itu, negara lain sih udah Nah, oleh karena itu mari kita jangan bersuudzon, jangan berprasangka buruk kalau kita belum tahu. Itu aja yang penting. Pak Peter, ada yang pengen disampaikan? Silakan Pak Peter. Ya, tentunya kita berharap banyak kepada pendengar kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Henry ini menjadi bekal buat kita dalam meniti kehidupan ini. Karena di sisi-sisi yang lain kadang-kadang kita blank, kita tidak tahu. Dengan adanya Pak Henry yang sudah menyampaikan berbagai hal terkait dengan Undang-Undang ITE ini, mudah-mudahan akan mencerahkan kita semua dan kita akan berperilaku baik dalam menggunakan medsos misalnya. Iya, pergunakan sosial media dengan bijak gitu ya Pak ya, biar nggak kena Undang-Undang ITE. Ya, beretika. Iya, beretika baik. Kalau Anda tidak mau dihujat orang, maka jangan menghujat orang lain. Benar, kalau setuju, kamu Pak. ingin dihormati orang, hormatilah orang lain. Setuju Pak. Oke, terima kasih Pak Henry, waktunya sudah mampir ke studio kita pagi hari ini. Ntar kalau ada topik-topik yang hangat lagi kita akan coba bicarakan kembali dengan Pak Henry ya. Siap, Mbak Terima Desi. kasih Pak Peter sebagai produser kita untuk pagi hari ini. Desi juga harus pamit dulu dari program kita bicara di Special Talk Show pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune karena Desi akan lanjut sampai jam 11 nanti.